يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن هاشم البألبكي قال حدثنا الوالد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال أخبرني عروة عن عائشة قالت فرض الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ثم أتمت في الحضر 4 وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkah ke majelis-majelis kita ini insyaallah taala. Dan semoga Allah kumpulkan juga malaikat dengan ajnihah, yaitu sayap-sayap mereka yang menaungi kaum muslimin yang mencari ilmu insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 455. أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال أخبرني عروة عن عائشة. طيب. أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hashim al-Ba'labaki. Muhammad bin Hashim al-Ba'labaki, yaitu Muhammad bin Hashim al-Ba'labaki
Al-Ba'labaki. Ini syekhnya Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan Ba'labak itu salah satu kota di daerah Syam, ya, dekat dengan Damaskus kok sekarang, nggak terlalu jauh dengan Dimashq. Dan Dimashq itu dulu juga udah ada nama Dimashq, ya. Baik, ini adalah salah satu dari syekhnya Imam An-Nasa'i yang juga disifatkan atau dinilai oleh para ulama jarh wa ta'dil sebagai alim thiqah. Tidak ada masalah dengannya insyaallah. Qal haddatsana Al-Walid. Al-Walid di sini Al-Walid bin Muslim. Dan Al-Walid bin Muslim di sini dari Damaskus, dari Dimashq. Baik. Al-Walid dari Dimashq, Al-Walid bin Muslim Al-Qurashi Abu Abbas dari Damaskus. Berarti ibaratnya Muhammad bin Hashim Al-Ba'labaki berguru kepada Al-Walid bin Muslim menuju ke Damaskus. Dari kampungnya itu dari Ba'labak menuju ke Damaskus. Dan Al-Walid di sini dikenal dengan seorang yang kathirut tadlis. Nah, kathirut tadlis berarti seringkali banyak mentadlis. Tadlis itu berarti kan meriwayatkan suatu riwayat dari seorang guru yang dia tidak bertemu atau tidak mendengar riwayat tersebut dari guru tersebut. Bisa dipahami? Tadlis itu berarti usaha meriwayatkan suatu riwayat dari seorang guru yang mana dia tidak mendengar riwayat tersebut dari guru tersebut. Dan dia kemudian menisbatkan an dari guru tersebut. Masalah kalau misalnya antum meriwayatkan kepada orang lain, ya, suatu riwayat dinisbatkan an Hasan dari ana, padahal antum nggak pernah bertemu ana, atau nggak mendengarkan hadis itu, riwayat itu dari ana, tapi antum meriwayatkan ke orang lain dari Hasan, seolah-olah antum mendengarnya dari ana. Itu namanya tadlis. Bisa paham? Paham mas? Nah, dalam ilmu hadis kalau misalnya tadlis, ini bisa hadis yang di dalamnya ada seorang mudallis, misalnya Al-Walid bin Muslim ini, itu berpotensi untuk menjadikan hadis tersebut disebut hadis mudallas karena di sanadnya ada potensi tadlis sehingga menjadi dhaif. Namun itu kalau misalnya periwayat yang kathir tadlis, yaitu banyak mentadlis ini, dia meriwayatkan dengan sighat ihtimal seperti an. Ya, sekarang Al-Walid di sini dengan an enggak dia bilang an Abi Umar atau gimana? An Abi Amr atau gimana? Akhbarana. Nah, akhbarana merupakan salah satu sighat al-jazm. Sighat al-jazm berarti kalimat yang menunjukkan jazm, pastinya dia bertemu. Dengan akhbaroni telah mengabarkan kepada saya. Ini berarti benar-benar nih. Oh, berarti Al-Walid bin Muslim benar-benar ketemu dan mendengarkan hadis ini dari Al-Auza'i. Ya. Jadi gitu ya, Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim ya juga termasuk seorang alim thiqah, banyak hadisnya, banyak dia meriwayatkan hadis. Kemudian juga dikatakan bahwasanya beliau adalah seorang hafiz, itu yang sangat menghafal hadis. Nah, jadi begini dikatakan oleh salah seorang perawi atau salah seorang alim jarh wa ta'dil, Al-Walid bin Muslim ini suka meriwayatkan hadis dinisbatkan kepada Al-Auza'i, padahal Al-Walid bin Muslim mendapatkan hadis Al-Auza'i ini ada perantaranya, dan antara Al-Walid dengan Al-Auza'i itu ternyata ada kadzabin, ada orang-orang para pendusta hadis. Tapi Al-Walid tidak ingin supaya hadis tersebut
turun derajatnya menjadi matruk atau munkar atau hadis yang dhaif jiddan, sehingga dia menghapus nama perawi antar dirinya dengan Al-Auza'i, sehingga dia katakan an Al-Auza'i. Nah, ini namanya tadlis. Paham di sini? Jadi Al-Walid bin Muslim dikatakan oleh para ulama jarh wa ta'dil, Al-Walid bin Muslim itu dari Damaskus kan. Nah, taib. Kemudian meriwayatkan hadis-hadisnya Al-Auza'i, banyak dari hadis Al-Auza'i itu dari para pendusta, dari para tukang bohong, perawi-perawi yang sudah dinilai oleh para ulama sebagai pembohong, dan dia tahu itu Al-Walid. Jadi misalnya ketemu di Damaskus, ketemu dengan beberapa orang yang udah terkenal pendustanya, kadzab. Dan pendusta itu meriwayatkan kepada Al-Walid hadis-hadisnya Al-Auza'i. Dan tentu Al-Auza'i imam besar, jalil, thiqah, jalil, imam besar. Nah, Al-Walid bin Muslim ini ingin supaya banyak hadisnya juga. Kemudian ingin juga nih riwayatnya dari kadzab ini dia dapatkan, kemudian bisa dia riwayatkan ke majelis-majelisnya. Tapi kan ini masalahnya, yang meriwayatkan hadisnya Al-Auza'i ini kepada dirinya itu orang kadzab. Kalau misalnya saya riwayatkan kepada murid-murid saya, mereka tahu ini kadzab, riwayat kadzab, ngapain disebarin gitu. Jadi kan riwayat kadzab udah dhaif jiddan, kalau enggak maudhu'. Maka kemudian akhirnya dengan trik. Nah, ini para mudallisun, orang-orang yang mentadlis, biasanya triknya begini supaya hadis-hadisnya tidak turun derajat, karena baginya mungkin hadisnya bagus, cuman karena ada perawi kadzab atau perawi dhaif, maka dihapuslah nama yang meriwayatkan kepada Al-Walid ini, dihapus langsung ke Al-Auza'i. Berarti kan ini hadis namanya hadis munqati' secara sanad, dan hadis mudallas secara ada upaya menghapus salah satu perawinya karena terkesan perawinya ini kadzab, maka dihapus. Maka langsung an Abi Amr, yaitu Al-Auza'i, Abdurrahman Al-Auza'i. Bisa dipahami Mas Ridi? Antum paham? Nah, itu usaha tadlis namanya. Jadi hadis mudallas, hadis dhaif enggak? Hadis dhaif enggak? Hah? Hadis mudallas, hadis dhaif atau bukan? Yang secara itu Dhaif, karena ada yang terputus. Nah, taib. Jadi ada beberapa orang, ada banyak dari beberapa perawi lah, sekian persen aja, itu yang terkenal sebagai mudallis. Oke, Ibnu Hajar punya kitab namanya Tabaqat al-Mudallisin, yaitu tabaqat, tingkatan-tingkatan para mudallisin. Nah, hadis-hadis misalnya di sana ada mudallis, seperti misalnya Walid bin Muslim, kemudian dia menulis dengan ini an, maka ini ada potensi tadlis. Ya. Tidak langsung juga kita dhaifkan, tidak langsung kita berpikir, Anda bilang tadi ada potensi tadlis, berarti ada kemungkinan tadlis, tapi ada kemungkinan enggak. Makanya inilah perlu penjamaan literatur riwayat-riwayat lain. Kalau misalnya di sini di Nasa'i, misalnya di Nasa'i Al-Walid bin Muslim an Al-Auza'i an, kan? Oh, berarti wah, ini perlu diantisipasi nih. Jangan sampai ini mudallas, tadlis. Maka kemudian coba cari di yang lain. Ternyata ketemu di Muslim misalnya. Oh, di Muslim, riwayat Muslim, di sini Al-Walid bin Muslim bukan an, dengan kalimat akhbaroni. Oh, berarti kalau dengan akhbaroni siwatnya jazm, bukan siwat ihtimal. Maka menjadi hadis ini, hadis yang tadi an itu dihukumi dengan hadis yang muttasil. Nah, di sini kita lihat langsung akhbaroni, berarti udah bukan, enggak ada ihtimal. Ihtimal berarti kemungkinan mentadlis, kemungkinan nemu langsung. Kalau ini kan udah enggak ada kemungkinan lain, kecuali pasti dia Al-Walid mengatakan akhbarani, di sini pasti maksudnya langsung ketemu dengan Abu Amr, yakni Al-Auza'i. Abu Amr Al-Auza'i seorang tabi'in masyhur, alim jalil, dan masyaallah Al-Auza'i masyhur. Sering mendengar kan Al-Auza'i? Baik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya Al-Walid bin Muslim kurang pamornya. Akhbarani Abu Amr ya'ni Al-Auza'i. Nah, ini ya'ni Al-Auza'i. Berarti di sini ada tambahan.
Ada tambahan yakni Al-Auza'i. Kalimat siapa yakni Al-Auza'i? Apakah kalimatnya Al-Walid? Imam An-Nasai. Kemungkinan besar kalimatnya Imam An-Nasai ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Ditakutkan salah orang nanti. Ya, Abu Amr kan banyak. Abu Amr itu banyak. Maka ditambahkan oleh Imam An-Nasai yakni Al-Auza'i. Annahu sa'ala Az-Zuhriyya, bahwa Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala sa'ala Az-Zuhri, yaitu Az-Zuhri imam besar, bahkan lebih masyhur daripada Al-Auza'i. Az-Zuhri ini seorang tabi'i dan Az-Zuhri bertemu dengan Urwah. Taib. Az-Zuhri, jadi Al-Auza'i sa'ala Az-Zuhri. Al-Auza'i bertanya kepada Az-Zuhri an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Bagaimana salatnya Rasulullah di Makkah qabla al-hijrah, sebelum hijrah ke Madinah. Bagaimana salatnya? Taib. Qala akhbarani Urwah. Az-Zuhri berkata, akhbarani Urwah, telah menceritakan kepada saya Urwah bin siapa? Masih ingat Urwah bin siapa? Ingat terus nih, Urwah sering banget. Urwah ke Aisyah. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Akhbarani Urwah, telah mengabarkan kepada saya Urwah. Baik. Berarti Az-Zuhri bertemu dengan Urwah. Urwah adalah seorang tabi'i. Urwah an Aisyah. Di sini Urwah enggak mungkin mentadlis dari Aisyah, enggak, karena bertemu. Jadi enggak masalah dengan an di sini, enggak masalah. Telah mengabarkan kepadaku Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti sanad hadis ini bagaimana nih? Subaiyat, khumasiyat atau sudasiyat atau berapa? Khumasiyah. Sahih apa enggak? Gimana Mas Ali? Berapa, khumasi atau sudasi atau rubai atau? Pertama Muhammad bin Hashim 1, Al-Walid bin Muslim, Abu Amr bin Al-Auza'i 3, Az-Zuhri 4, kemudian Urwah 5, kemudian Aisyah 6, berarti sudasi. Ya, karena nanti ini tadi, kemudian nanti kalau misalnya kita lihat faradallahu sholata ala rasulih awwala ma faradaha rak'atain. Sekarang ini hadis apa? Hadis marfu bukan? Marfu bukan nih? Terangkat, ternisbatkan kepada Nabi bukan? Kalau lihat teksnya, ayo jawab. Teksnya mauquf di Aisyah. Mauquf di Aisyah? Ini enggak ada ihtimal mauquf juga, ini udah menceritakan tentang Nabi SAW. Faradallahu sholata, secara teksnya enggak usah dianggap kok gitu. Enggak usah dianggap secara itu udah. Langsung menyebutkan udah ini marfu kepada Nabi SAW. Faradallahu sholata ala rasulih, udah langsung ya. Kepada Nabi SAW. Ya, oke. Kemudian jadi ini sudah siyat dan semuanya itu insyaallah thiqah yang muttafaq alaih, yaitu thiqah yang para ulama jarh wa ta'dil itu bersepakat atasnya. Ya, kecuali gurunya Muhammad bin Hashim Al-Ba'labaki. Muhammad bin Hashim Al-Ba'labaki. Muhammad bin Hashim Al-Ba'labaki ini gurunya Imam An-Nasai yang Allah alam para ulama penulis kitab-kitab sunan yang lain tidak berguru padanya. Jadi salah satu infiradnya Imam Nasai terhadap salah satu guru, yaitu Muhammad bin Hashim Al-Ba'labaki. Dan kemudian di sini ada riwayat tabi'i ke tabi'i lainnya. Siapa dia?
Riwayat tabi'i ke tabi'i lainnya. Perhatikan siapa? Zuhri. Zuhri ke Urwah. Kemudian di sini ada riwayat seseorang kepada bibinya. Bibi dari ibu. Urwah dari Aisyah. Taib. Alhamdulillah. Aisyah berkata menceritakan faradallahu as-salata ala rasulih awwala ma faradaha rak'ataini. Allah Subhanahu wa taala memfardukan salat atas siapa rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan awwala ma faradaha, pertama kali apa yang difardukan itu aslinya 2 rakaat itu ingat. Jadi riwayat Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana atasnya, hadis 454. 2 rakaat. Thumma utimmat fil hadari arba'an. Kemudian disempurnakan dalam salat muqim. Salat muqim yaitu salat hadar, yaitu bukan safar. Hadar lawan dari safar. Jadi ada tiga keadaan salat. Imma safar, imma hadar, imma khauf. Ya, safar dan hadar itu aman. Tapi bedanya kalau aman hadar, ya aman jelas terinstal di bumi ya. Tapi kalau misalnya safar itu emang aman, tapi aman dengan ada masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Makanya dirukhsahkan 2 kemudian. Kalau khauf, udah jelas kalau khauf itu ketika di peperangan. Nah, di peperangan bisa aja sholat di qasar sampai 1 rakaat. Terus bergantian dengan pasukan lain. Iya. Tapi itu nanti kaifiyah tata cara sholatul khauf itu ada nanti babnya. Enggak kita bicarakan semuanya di sini. Jadi ada 3 keadaan sholat itu. Imma kalau dari segi keamanannya, dari segi rasa amannya, imma sholat dalam keadaan aman, imma sholat dalam keadaan khauf. Aman itu tercakup di dalamnya hadar dan safar. Kalau khauf dalam masalah perang, enggak termasuk sholatul khauf, itu sholat ketika antum lagi disantet misalnya, kemudian melakukan sholat khauf 1 rakaat aja karena lagi disantet, enggak masuk situ. Tapi khauf di sini khauf dalam perang. Ya. Kalau misalnya aman, safar dan hadar itu aman semuanya. Cuma aman pun terbagi menjadi 2 tadi, safar dan hadar. Kalau misalnya hadar tetap biasa normal, kalau safar boleh diqasar. Untuk 3 salat yaitu zuhur, asar dan isya. Nah, tadi awalnya pertama kali ya difardukan rakaataini illa al-maghrib, kecuali sebenarnya maghrib. Maghrib 3 dari awal. Ya. Thumma utimat fil hadari arba'an, kemudian disempurnakanlah penyempurnaan syariatnya di salat hadar itu 4 rakaat. 4 rakaat untuk 3 salat yaitu zuhur, asar dan isya. Wa uqirrat salatus safari, dan ditetapkan salat safar 'alal fariidatil ula, yaitu dalam fariidah al-ula. Fariidah al-ula berarti kembali ke subuh 2, zuhur 2, asar 2. Maghrib kembali faridah ulanya berapa? 3. Tetap 3 jadi dalam safar. Kemudian isya 2. Oke. Wallahu ta'ala. Iya. Itu hadis 455 kalau kita bandingkan nanti insyaallah dengan jadi hadis 454, 455, 456 456 itu semua satu hadis bukan? Satu hadis, Satu hadis ya. Nanti kita baca. Tapi 456 tafadhol Kak. Bismillah, kan keras suaranya. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Qutaibah an Malik an Salih bin Salih bin Kaisan an Urwah an Aisyah qalat furidat as-salatu rak'atayn فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا Qutaibah di sini sering kali kita melewati namanya Qutaibah. Siapa Qutaibah di sini? Masih ingat? Gurunya Imam An-Nasa'i. Itu dari sejak dari misal dari awal hadis itu. Qutaibah. Hadis pertama ada Qutaibah. Ayo kita ingat dong. Ingat syekhnya Imam An-Nasa'i sering-sering. Yang enggak berpahala banget sih, cuman ingat aja ya.
Kan kita belajar untuk diingat. Qutaibah bin siapa? Hadis pertama coba di Nasai dulu, atau cari-cari hadis-hadis lain, antum akan menemukan akhbarana Qutaibah. Qutaibah siapa nih? Qutaibah bin Sa'id. Ingat terus itu, Qutaibah bin Sa'id dari Baghlan. Ya. Qutaibah bin Sa'id, thiqah masyhur. Nah, iya. Tapi ya sering. Tapi bukan an Malikul antum nanti. An Malik. Kalau misalnya hadis paling pertama coba, itu Qutaibah bin Sa'id dari Sufyan bin Uyainah. Nah, Qutaibah bin Sa'id yang hadis kedua dari Jarir. Banyak Qutaibah bin Sa'id. Nah, Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, syekhnya Imam Nasai, an Malik, dari Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, tabi'ut tabi'in. Imam Malik meriwayatkan dari Salih bin Kaisan. Malik rahimahullah, yahdikumullah. Malik dari Madinah, dan Salih bin Kaisan ini seorang tabi'i tinggal di Madinah. Salih bin Kaisan ini adalah guru sastranya atau murabbinya anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Jadi salah seorang yang diberi amanat di khilafahnya atau kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz untuk mengasuh anak-anaknya beliau, Umar bin Abdul Aziz. Salih bin Kaisan dari Madinah, termasuk tabi'i. Nah, Salih bin Kaisan meriwayatkan dari Urwah. Urwah siapa di sini? Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu rahimahullah, seorang tabi'i. Dan kemudian dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Kalau kita perhatikan dari sanadnya, coba lihat 454, 455, 456. Semua hadis ya, taib. Nih lihat, coba 454 kita lihat dari Ishaq bin Ibrahim, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri. Ya, kayak gitu sanadnya. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, kemudian dari Urwah an Aisyah. Berapa khumasiyat bukan? Khumasi. Dan antum ingat nama-nama itu sebentar. Ingat Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawayh di sini maksudnya. Sufyan bin Uyainah, Zuhri, Urwah, Aisyah. Oke. Baik. Kemudian hadis sanad kedua, Muhammad bin Hashim Al-Ba'labaki. Kemudian dari Al-Walid bin Muslim yang berpotensi mudallis. Kemudian dari Abu Amr Al-Auza'i. Kemudian dari Az-Zuhri, dari Urwah. Oke. Kemudian yang ke-456, Qutaibah bin Sa'id. Dari Malik, dari Salih bin Kaisan, dari Urwah, dari Aisyah. Coba antum bikin pemetaan di otaknya sendiri masing-masing. Atau kalau bisa di kertas masing-masing itu mantap. Tapi jangan sekarang karena lama. Itu bikin syajarah sanad, pohon sanad coba. Kita lihat nih dari misalnya kan ini puncak hadisnya kemana? Aisyah. Aisyah meriwayatkan ke siapa? Ke Urwah. Apa namanya kemenakan? Kemenakan kali ya. Sama ya. Al-muhim lah. Ke Urwah bin Az-Zubair. Ke Urwah bin Az-Zubair. Nah, Urwah bin Az-Zubair dalam 3 hadis ini meriwayatkan kepada siapa aja coba? Kepada siapa aja Urwah meriwayatkan? Salih bin Kaisan dan juga Az-Zuhri. Tapi mana yang lebih masyhur? Salih bin Kaisan atau Az-Zuhri? Maksudnya dari segi keagungannya. Mana? Kalau di kupingnya Az-Zuhri. Kalau dia apa? Kalau di kupingnya Az-Zuhri. Iya, Salih bin Kaisan baru dengar. Apalagi Salih bin Kaisan posisinya di sini sebagai murabbi anak-anaknya kerajaan, ya kan? Kalau misalnya Az-Zuhri salah satu pionir ilmu hadis,
masyhur Az-Zuhri ya. Az-Zuhri gurunya Imam Malik juga. Nah, jadi dari Urwah kalau menurut riwayat An-Nasa'i di sini dua cabang. Imma dia ke Shalih bin Kaisan, imma dia ke Az-Zuhri. Nah, Shalih bin Kaisan kemana? Ke Imam Malik rahimahullah. Az-Zuhri juga gurunya Imam Malik. Tapi di tiga riwayat ini Az-Zuhri enggak pernah meriwayatkan ke Imam Malik untuk hadis ini. Wallahu taala alam, mana belum periksa ke kitab-kitab lainnya. Baik, sekarang Az-Zuhri meriwayatkan ke siapa? Sufyan bin Uyainah atau ke Al-Auza'i. Dua-duanya Sufyan bin Uyainah dan Al-Auza'i, dua-duanya imam besar. Ya, Sufyan bin Uyainah imam besar. Ya. Kemudian Al-Auza'i, Abdurrahman Al-Auza'i imam besar juga. Dua-duanya imam besar. Dan Shalih bin Kaisan juga meriwayatkan ke imam besar bukan? Ke Imam Malik. Besar juga. Jadi dalam satu tingkatan itu ada Sufyan bin Uyainah, ada juga Al-Auza'i, ada juga Imam Malik. Tiga-tiganya paling besar. Lebih-lebih Imam Malik yang kemudian karena dikenal sebagai imam mazhab besar jadinya. Baik. Jadi hadis ini perawi-perawinya itu bukan orang-orang sembarangan gitu. Ya. Nah, tadi Sufyan bin Uyainah, juga Al-Auza'i, juga Imam Malik. Adapun kalau misalnya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan ke Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, syekhnya Imam Nasa'i. Ishaq bin Ibrahim imam besar bukan? Imam besar. Imam yang besar. Tapi kalau Muhammad bin Hashim Al-Ba'labaki yang Al-Auza'i meriwayatkan kepada siapa? Al-Walid bin Muslim. Dan Al-Walid bin Muslim ini berpotensi tadlis mudallis. Maksudnya iya ada potensi kesana cabut di sisi alhamdulillah dengan siyad al-jazm. Shalih bin Kaisan Imam Malik rahimahullah ke Qutaibah. Manakah sanad yang paling keren di sini coba? Yang paling keren mana? Yang 454, 455 apa 456? Yang paling keren dalam artian yang paling masyhur ini nama-nama di sini, paling top lah. Kenapa 456? Alasannya apa? Alasannya imam besar semua. Imam besar semua? Jauh lebih besar 454. 454 jauh lebih besar. Ya, dari Urwah ke Az-Zuhri, Masya Allah, ke Sufyan bin Uyainah, ke Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim gurunya Al-Bukhari. Nah, ini ya 454 yang paling ini. 454. Ya. 455 ditaruh di sini. Sahih enggak hadis 455? Sahih, lihat isnaduhu sahih, diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa digelontorkan dua hadis di sini 455 padahal dua-duanya sama-sama dari Az-Zuhri? Kalau misalnya 456 dari Shalih bin Kaisan, oke lah. Tapi di sini 454 dan 455 dari Az-Zuhri karena ada faedah juga tambahan. Ada faedah tambahan yaitu annahu sa'ala Az-Zuhri an salati Rasulillah bi Makkah qabla al-hijrah ila Madinah. Ada faedah ilmu tambahan, enggak masalah dengan ini. Ya. Enggak masalah dengan hal seperti ini. Kalau misalnya 454 kan ringkas banget. Ya. Juga 456 sangat ringkas. Lihat, Aisyah berkata, "Furidatis sholatu rak'ataini rak'ataini." Fa uqirat shalatus safari, ditetapkan salat safar. Makanya kalau antum melihat di sini, uqirat, ya, uqirat diapain uqirat? Ditetapkan. Salat safar ditetapkan. Maksudnya ditetapkan apa? Alal fariḍah al-ula. 456 kalimatnya cuma uqirat salatus safar, ya enggak? Tapi 455 ada tambahan ilmu.
Ya, 456 dan 454 cuma ukhirat salatus safar, ya enggak? Antum kalau bisa baca ukhirat salatus safar apa? Ditetapkan salat safar. Apa maksudnya? Tapi 455 membantu antum untuk menafsirkan itu. Ukhirat salatus safari 'alal fardhatil ula. Atas kewajiban pertama kalinya. Ya. Berarti apa salat safar? 2 ya. Nah, gitu. Makanya ini jangan antum bilang kok diulang-ulang apaan sih? Bukan gitu. Ini faedahnya diulang-ulang. Ya. Ini baru Imam Nasa'i yang alhamdulillah masih mending diulangi dalam satu bab. Kalau Imam Bukhari pengulangannya kadang di bab ini nanti 1000 hadis lagi ada lagi diulang dengan syarat berbeda. Dan itu misteri semua, ada maknanya semua itu. Ya. Baik, ya. Kemudian wazida fi salatil hadar. Oke. Khalas, kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini riwayat Bukhari juga dan juga riwayat Muwatta dan juga di dalam Sahih Muslim. Baik, 457 bisa dibaca Mas Ari. 457. Poin Nasai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala an-Nafi' an-Nasa'i rahimahullah. Akhbarana Amru ibnu Ali qala haddatsana Yahya wa Abdul Rahman qala haddatsana Abu Awana ana Bu Khairi ibni Ahnas ana Mujahid an Hani ibni Abbas qal uridatis salatu ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadari arba'a wa fis safari ra'ataini wa fil khawfi ra'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada tambahan lagi hadis yang serupa mirip namun ternyata perawinya beda semua. Dan kemudian ada tambahan ilmu darinya. Akhbaruna Amr bin Ali rahimahullah. Amr bin Ali seorang guru dari untuk Imam Nasa'i atau dikenal juga bernama Al-Fallas. Amr bin Ali dikenal juga bernama Al-Fallas. Dan salah satu kebaikan atau keutamaan Amr bin Ali ini bahwasanya semua dalam kutubus sittah yaitu Bukhari, Muslim sampai Ibnu Majah semuanya berguru pada beliau, Masya Allah. Berguru pada Amr bin Ali. Ini jarang kayak gini, nggak banyak. Semua Bukhari, Muslim di kesempatan berbeda tapi berguru kepada Amr bin Ali. Masya Allah ya, Amr bin Ali salah satu gurunya Imam Nasa'i dan juga guru-guru para ahli hadis. Qal haddatsana Yahya wa Abdurrahman. Ingat, berarti ada dua orang nih. Pertama di sini Yahya bin Sa'id namanya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Amr bin Ali dari Basrah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga dari Basrah. Kemudian juga seiring dengan itu Amr bin Ali mendapatkan hadis ini selain dari Yahya juga dari Abdurrahman. Abdurrahman di sini adalah Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi juga adalah seorang alim kabir, alim hadis kabir yang beliau tinggal di Basrah juga. Dan dikatakan bahwasanya beliau ini juga yang mengirim surat ke Imam Asy-Syafi'i untuk menulis kitab yang bisa mempersatukan atau menjadi penengah antara perseteruan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki waktu itu. Ya, Abdurrahman bin Mahdi wafat 197 Hijriah. Ya, mazhab Hanafi sudah terbentuk.
Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Udah terbentuk ya, kemudian dipromosikan oleh para ashab Hanafiyah seperti Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf dan lain-lain. Kemudian mazhab Maliki, kalau mazhab Abu Hanifah ya di daerah-daerah Persia. Kalau mazhab Maliki ketika itu Imam Malik di Madinah. Di Madinah. Nah, sekarang ini di Basrah kan. Banyak mazhab Abu Hanifah. Mazhab Maliki di Madinah. Wafat 179 Hijriah. Udah terbentuk mazhab Maliki. Semenjak terbentuknya mazhab Maliki, mazhab Imam Malik ahli hadis. Pengarang kitab Muwatta dipelajari di mana-mana. Tersebar. Mazhab Maliki dan Abu Hanifah berseteru karena mazhab Maliki lebih dekat kepada nas hadis. Adapun mazhab Abu Hanifah lebih banyak ke pengkiasan. Tapi mereka juga memakai hadis namun lebih banyak dominan ke qiyas, yaitu nalar ra'i. Makanya disebut sebagai ashabur ra'i. Kalau misalnya Malik lebih disebut sebagai lebih dekat kepada ashabun nas, ashabul hadis. Berseteru kan? Maka Abdurrahman bin Mahdi di Basrah sebagai salah satu pemimpin di kota Basrah juga. Ketika itu pamoritas Imam Asy-Syafi'i setelah berguru pada Imam Malik, setelah meninggal Imam Malik 179 Hijriah, itu pamoritas Imam Syafi'i semakin melonjak. Dan Imam Syafi'i itu berguru kepada ulama Hanafiyah, ya, dan berguru pula kepada Imam Malik langsung. Sehingga Imam Syafi'i itu menguasai mindset Hanafiyah dan menguasai mindset Malikiyah. Dua yang bertabrakan ini akhirnya Imam Syafi'i kaya akan keduanya gitu loh. Dan mereka keduanya berseteru. Abdurrahman bin Mahdi dari Basrah mengirim surat kepada Imam Syafi'i. Anda lupa di waktu itu Imam Syafi'i apa di Makkah atau di mana ya? Pokoknya bukan di Mesir, bukan. Maka kemudian Imam Syafi'i menulis kitab usul fikih pertama kemudian. Kitab usul fikih yang paling pertama itu. Atas permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi, minta kitab yang berisikan qawanin atau undang-undang yang bisa mempertengahkan antara persatuan mazhab Hanafiyah dengan mazhab Malikiyah. Tulis Imam Syafi'i, enggak pakai nama, enggak pakai judul, enggak pakai nama kitab, enggak. Tulis aja satu buku. Bukan tulis, maksudnya beliau mendikte. Yang nulis muridnya. Ya. Kemudian udah kirim ke Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi gurunya bukan? Hah? Gurunya. Enggak, ana enggak katakan gurunya, enggak tahu, bukan gurunya, wallahu a'lam. Sebenarnya Abdurrahman bin Mahdi dengan Imam Syafi'i satu zaman. Maksudnya satu zaman, mereka seumur. Ya. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Abdurrahman bin Mahdi 197. Ya sebenarnya seumur sebenarnya. Ya dibilang guru wallahu a'lam, enggak. Wallahu a'lam ya, Anda belum bisa mengatakan iya. Nah, kemudian Imam Syafi'i kan dikirim sama Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Maka kitab itu akhirnya dinamakan sebagai kitab Ar-Risalah. Risalah artinya apa? Surat, kiriman gitu. Itu sebabnya disebut Ar-Risalah ya, karena itu kitab kiriman. Gitu. Jadi Abdurrahman bin Mahdi, seorang alim dan seorang pemimpin di kawasan sana, itu beliaulah yang salah satu orang yang berjasa mencetuskan, membuat Imam Syafi'i menuliskan qawanin, undang-undang fikih, menjadi usul fikih. Waktu itu namanya bukan usul fikih, nggak ada usul fikih. Ya, usul fikih setelahnya dinamakan usul fikih. Namun itu kitab pertama usul fikih yang pernah ditulis, dicatat dalam sebuah kitab. Ya, itu Abdurrahman. Di sini Abdurrahman bin Mahdi. Kalau misalnya yang sebelumnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya thiqah dan qala, keduanya berkata haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah seorang alim masyhur dengan nama Abu Awanah. Jadi antum akan sering nanti mungkin mendengar nama Abu Awanah ya. Di antara kaum salaf Abu Awanah berkata, Abu Awanah ini nama aslinya adalah Waddah. Dan beliau adalah tabi'in. Waddah.
tapi nggak dikenal sebagai Waddah namanya, dikenal sebagai Abu Awanah. Dan Abu Awanah itu banyak, nggak cuma beliau doang, ada Abu Awanah yang lain. Namun ketika dimutlakan Abu Awanah, biasanya adalah ini, Waddah ini. Masyhurnya adalah Waddah. Abu Awanah an Bukair bin Al-Akhnas. Bukair bin Al-Akhnas. Tadi kita lihat Amr bin Ali itu dari Basrah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan juga Abdurrahman bin Mahdi juga dari Basrah. Dan Abu Awanah ini dari kota Wasit. Dari kota namanya kota Wasit. Ya. Wasit. Coba cari di mana Wasit itu. Nah, ini kota Wasit ini yang nanti salah satu pemimpin kota Wasit itu akan minta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zamannya untuk bikin kitab tentang akidah. Karena di kota Wasit itu banyak permasalahan akidah yang belum terjawabkan. Akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab. Kitab yang sebenarnya mujmal, globalnya akidah, tapi mencakup semuanya, Masya Allah. Kitab berbentuk matan dia, kayak panjang, besar, lumayan lah. Agak tebal, cuman bukan tebal seperti ini, bukan. Tapi dibandingkan usul salasah ya Wasitiyah lebih ini. Maka kemudian dikirim dan dinamakan kitabnya Akidah Wasitiyah. Jadi wasit di sini bukan artinya wasit artinya tengah. Antum nggak bisa terjemahin Akidah Wasitiyah berarti akidah pertengahan. Enggak, wasit di sini nama daerah. Disebut daerah ini wasit. Ya. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Itu Abu Awanah di situ. Wasit, ya. Kemudian Aqidah Wasitiyah. Kemudian Bukair bin Al-Akhnas. Bukair bin Al-Akhnas itu dari Kufah. Berarti ini muter antara berapa kota ini, dari Basrah, ya, kemudian ke Wasit, dari Wasit kemudian dari Kufah. Nah, ya, Thiqah Bukair bin Al-Akhnas alhamdulillah. Dan kemudian dari Mujahid. Di sini antum jangan terjemahkan an mujahidin dari seorang yang berjihad. Al-Mujahidin di sini Mujahid itu Imam Ibnu Katsir sering Mujahid. Karena begini, Ibnu Katsir itu banyak mengambil dari At-Tabari. Jadi ada imam namanya Imam At-Tabari, Abu Ja'far. Ya. Abu Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far At-Tabari ini seorang mufassir. Wafat pada tahun 310 Hijriah. Ya. Nah, Ibnu Katsir itu 700 berapa ya? 770 berapa? 370 sekian lah. Ibnu Katsir ini kan tafsirnya itu banyak mengambil dari tafsir At-Tabari. Ya, nama kitabnya Jami'ul Bayan. Ya. Jami'ul Bayan, kitab tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu tafsir yang paling dekat kepada salaf. Yaitu 310 Hijriah kan enggak terlalu jauh. 150 tahun sebelumnya itu generasi salaf tabi'in kan. Dan tafsir At-Tabari itu penuh dengan ini yang salaf. Kalau misalnya antum melihat ada di sini. Ya, banyak itu kayak gini juga. Akhbaroni gini ini. Jadi dia tafsir dengan ini salaf dan juga ditambahkan dengan pendapatnya beliau Abu Ja'far At-Tabari. Banyak tebal tafsirnya. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu banyak mengambil dari tafsir At-Tabari. Kadang sanadnya enggak dipotong, pakai sanad juga. Dari ini dari Mujahid. Nah, Mujahid ini salah satu tabi'i yang mu'tabar dalam menafsirkan. Mujahid ini seorang imam tafsir besar. Sebagaimana Abu Qatadah. Sebagaimana Qatadah, Abu Qatadah. Qatadah juga seperti itu. Tabi'i masyhur, Ad-Duhak juga dan seterusnya. Sering ini Mujahid di Ibnu Katsir sering, bukan di Ibnu Katsir aja, di para mufassirun yang enggak kenal Mujahid yang enggak bisa mentafsirkan gimana. Karena Mujahid ini mufassir besar di zamannya, ya. Imam dalam bidang tafsir dan juga banyak riwayat hadis darinya. Jadi thiqah masyaallah Mujahid ini. Baik. Mujahid ini di Mekah.
Ya, sekarang pindah lagi. Tadi dari Kufah itu Bukair bin Al-Akhnas. Bukair bin Al-Akhnas safar ke Mekah kemudian mendapatkan hadis ini dari Mujahid, seorang imam tafsir besar. Nah, tapi di riwayat ini bukan riwayat tentang tafsir, ini tentang salat. Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas kita tahu seorang mufassir. Jadi ini bisa pelajaran darinya, seorang mufassir junior itu nggak bisa dia pisah jauh dari seorang mufassir seniornya, Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Katsir juga antum bakal sering mendapatkan tafsiran Ibnu Abbas, ya. An Ibnu Abbas qala furidatis salatu ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khawfi rak'ah. Furidatis salat, diwajibkan salat ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil hadari arba'an. Salat hadar arba'an, yaitu aghlabiyahnya yaitu zuhur, asar dan maghrib. Wa fis safari rak'atain, dalam safar itu yang arba tadi bisa menjadi 4. Wa fil khaufi rak'ah, dan dalam salat khauf cuma 1 rakaat doang. Diriwayatkan oleh Muslim juga dalam hadisnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra juga. Baik, di sini ini hadis mauquf atau marfu'? Marfu' atau mauquf hadis ini? Marfu' atau mauquf atau apa? Marfu'. Iya, karena udah ada tulisan Nabi SAW. Kalau misalnya udah ada disebutkan kepada Nabi, marfu' dah. Tanpa enggak usah pikirkan ini perkataan Ibnu Abbas doang. Ya enggak usah pikirkan gitu. Ya furidat salat misal Nabi udah menjadi hadis marfu', walillahil hamd. Baik. Ini kayaknya nanggung banget di sini. Satu hadis lagi ya. Boleh? Boleh atau enggak? Boleh. Kalau enggak boleh ya udah, ana pulang. Baik. Mas ini, Kang. Hah? Oh, lagi enggak lancar. Ya enggak pakai suara, enggak pakai suara. Hah? Mau enggak? Ayo udah. Kang Pak Rahmat. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر ابن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد ابن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال النسائي رحمه الله أخبرنا يوسف بن سعيد. Yusuf bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami. Yusuf bin Sa'id. Ini Yusuf bin Sa'id dari Misisi namanya, dari Misis, dari kota atau daerah bernama Misis. Qala, bukan Misis tapi yang Misis. Qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad. Dan begitu juga dengan Hajjaj bin Muhammad dari Misis. Dan juga pernah ke Baghdad sebelumnya. Haddatsana Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aithi. Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aithi. Dari sini enggak tahu Syu'aith
Apakah memang mungkin sepertinya di Damaskus atau dekat-dekat dengan Damaskus, wallahu a'lam. Jadi ingat-ingat agak berputar sedikit Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aithi ya. Dan Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aithi mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Abi Bakar bin Al-Harith bin Hisham. Panjang banget di sini. Abdullah bin Abi Bakar bin Al-Harith bin Hisham. An Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Asid. Masya Allah, panjang lagi namanya. An Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Asid. Tapi di sini kalau misalnya atasnya Abdullah bin Abi Bakar bin Al-Harith bin Hisham, aslinya adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith. Jadi ada yang keputus di sini. Antara Abu Bakar dan Al-Harith itu ada Abdurrahman harusnya. Tapi kemudian Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Asid. Ini Makkah, udah nyampe Makkah. Kalau misalnya tadi Abdullah itu Madinah. Madinah ke Makkah. Kemudian Ibnu Umar. Ibnu Umar. Berarti sini ada berapa nih? Sudasi atau Yusuf, Hajjaj kedua, Muhammad ketiga, Abdullah keempat, Umayyah kelima, Ibnu Umar keenam. Ini sudah sih. Nah, Umayyah seorang tabi'i bertanya kepada Ibnu Umar, "Kaifa taqsurus shalah? Wa innama qala Allah 'azza wa jalla falaysa 'alaikum junahun an taqsurus salata in khiftum." Umayyah bertanya kepada Ibnu Umar, "Kaifa taqsurus shalah? Gimana kamu mengqasar salat? Padahal Allah Ta'ala itu mengatakan falaisa alaikum junah, tidak apa-apa. Falaisa alaikum junah, ora apa-apa. Antaqsuru minas salati in khiftum. Kalian mengqasar salat jika kalian khiftum, artinya jika kalian takut. Nah ini mafhumnya apa? Mafhum biasanya bahwasanya salat diqasar itu hanya pada konteks perang, takut, itu aja. Berarti safar enggak dong? Dia emang karena dalam Al-Qur'an tidak ada tentang safar. Nah, itu bagi orang-orang inkarus sunnah itu, mereka kalau sholat ya nggak boleh qasar, kecuali kalau perang, ya kan? Faqala Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar kemudian mentarbiyah didikannya nih, yaitu tabi'i. Faqala Ibnu Umar berkata, "Ya bna akhi." Waalaikumsalam warahmatullahi. "Ya bna akhi," wahai anak pamanku. Bisa jadi di sini ibn akhi. Ana enggak tahu kalau di sini ibn akhi apakah emang Ibnu Umar punya sepupu, tapi enggak, di sini bukan maksudnya itu. Dalam tradisi Arab, jika disebutkan ibnu akhi atau seorang memanggil orang lainnya ibn akhi, itu panggilan tarhim, panggilan sayang. Ya, masya Allah, ya ibn akhi, wahai ponakanku. Sebagaimana kalau kita memanggil orang seperti paman atau om, itu seperti ada kedekatan. Padahal bukan om, bukan pamannya. Itu seperti itu. Atau seperti juga memanggil orang lain yang lebih muda, ya bunayya, gini nak, gitu. Jadi kayak bukan anaknya, tapi memanggil seperti anaknya, nah, gitu kan? Nah, ya benar. Kamu seperti menganggap bahwasanya qasar itu hanya pada sholat khauf saja, satu rakaat atau mungkin dua. Inna Rasulullah SAW atana. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mendatangi kami, maksudnya muncul di hadapan kami sebagai kaum Quraisy waktu itu. Wa nahnu dhullal, dan kami dalam keadaan dhullal. Kami adalah orang-orang yang sesat ketika itu. Ya. Fa'allamana, maka kemudian beliau mengajarkan kepada kami. Ya. Fakana fima 'allamana, dan di antara yang beliau ajarkan kepada kami, annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla amarna an nusalli rak'ataini fis safar.
Di antaranya apa? Di antara yang beliau ajarkan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kami agar kami sholat 2 rakaat di safar. Sholat 2 rakaat di safar. Qasar ya? Nah, berarti kalau gitu qasar kalau untuk khauf dalam Al-Quran ada, tapi kalau untuk safar dalam hadis. Ya, berarti kita nggak bisa ngambil Quran doang tanpa hadis. Ya, kayak gitu ya. Dalilnya seperti itu. Qala Syu'aithi ini siapa? Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aithi. Kana Az-Zuhri yuhadditsu biha al-hadits an Abdullah bin Abi Bakr. Di sini Syu'aithi berkata, orang sepantarannya yaitu Az-Zuhri meriwayatkan juga dari Abdullah bin Abi Bakar. Baik. Ala kulli hal, al-muhim. Dan juga Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan juga riwayat Zuhri dari Abdullah bin Abi Bakar juga. Oke, insyaallah sampai situ itu mafhum ya, mudah sekali memahami insyaallah. Kita tutup saja insyaallah, selesai kajian Sunan Nasa'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.